Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahu. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal min ahadin yamshi 'alal ma illa ibtalat qadama kadzalika sahibud dunya la yaslamu minadz dzunub. Al-hadis. Puji syukur marilah kita aturkan kepada hadirat Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nafas kepada kita, yang mengatur kehidupan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, beserta kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat darinya nanti di hari kiamat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, santriwan, santriwati, serta para kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rutinan pengajian yang diadakan rutin satu minggu satu kali. Alhamdulillah, yang kita kaji adalah kitab Mukhtarul Ahadits, sudah memasuki huruf hadis yang diawali dengan huruf H. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis ini diawali oleh huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal min ahadin yamshi 'alal ma'i illa btallas qadamah kadzalika sahibud dunya la yaslamu minadz dzunub. Mohon maaf untuk sementara, untuk para santri kita berikan lughat dengan berbahasa Sunda. Hal min ahadin, hal istifham bimana nafi, hal min ahadin, teu bisa urang oge, hiji jalma oge, yamshi anu lempang itu ahad, alal ma'i luhureun cai, illab talat kajaba baseuh naon qadamahu dua keneungna itu ahad. Kadzalika etanya kitu deui sahibud dunya, ari anu ngabogaan dunia, la yaslamu moal salamet itu sahib, minadz dzunubi tina pirang-pirang dosa. Hal min ahadin yamshi 'alal ma, tidak ada satu orang pun yang berjalan di atas air, illab dalat qadamah, kecuali tumitnya pasti basah. Kadzalika demikian pula sahibud dunya, orang yang memiliki duniawi,
la yaslamu minadz-dzunub, dia tidak akan selamat dari dosa-dosa. Hadirin rahimakumullah, hadis ini merupakan peringatan bagi kita bahwa dunia yang isinya kekayaan, bahwa duniawi yang isinya kekayaan, harta, keluarga, jabatan yang kita miliki dan kita kuasai, itu bisa berpotensi menjerumuskan kita kepada kehancuran, menjerumuskan kita kepada dosa-dosa kalau kita tidak pandai-pandai dalam menyikapinya. Seperti itu hadis ini. Dengan bahasa Rasul itu, hal min ahadin yamshi alal ma illa btalat qadamah. Tidak ada satu orang pun yang melewati air, yang berjalan di atas air tanpa memakai sepatu bot, sepatu itu, illa btalat qadamah, kecuali dua tumitnya akan basah. Nah, ini ibarat seperti itu. Orang yang berjalan di atas air pasti tumitnya akan basah, walaupun paha tidak basah, betis tidak basah, badan tidak basah, tetap tumitnya akan basah. Dan begitu pula sahibud dunia, orang yang memiliki duniawi, bruk di juruk, bruk di pantok, ngelayah di tengah imah, hartanya banyak, perusahaannya punya, dia tidak akan selamat dari dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena marilah kita lihat tentang penguatan hadis ini, yaitu peringatan dari Allah dalam surah Al-Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dalam Ali Imran ayat 180, Allah berfirman, wala yahsabanna, dan sekali-kali orang-orang yang bakhil, alladzina yabkhalun, dia itu jangan menyangka dengan kebakhilannya, bima atahumullahu min fadlih, dari pemberian karunia dari Allah, dengan kebahilannya, huwa khairal lahum, dengan kebakhilannya itu lebih baik untuknya. Hati-hati orang yang bakhil, jangan menyangka dengan kekikirannya, kebakhilannya, dia menyangka bahwa itu hal terbaik untuknya. Bal huwa syarrul lahum, sebenarnya kebahilan itu adalah buruk baginya. Nah, di dunia orang yang bakhil diancam, dihinakan. Orang yang bakhil dihinakan di dunia. Di akhirat gimana? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat dia akan, orang yang bakhil akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat apa yang dibakhilkannya. Harta-harta mereka yang dia kikir semuanya akan dikalungkan menjadi berat nanti di hari kiamat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, apapun harta kalau dia bakhil kepada uangnya akan dikalungkan. Kalau dia bakhil kepada perhiasan, perhiasannya akan dikalungkan. Kalau dia kikir bakhil terhadap tanah-tanahnya akan dikalungkan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, di lehernya akan dikalungkan harta yang mereka bakhilkan. Na'udzubillah. Nah, ini sesuai dengan hadis yang tadi. Sahibud dunya la yaslamu minadz-dzunub
bahwa orang yang mempunyai dan memiliki kekayaan duniawi tidak akan selamat dari dosa. Artinya kalau tidak pandai-pandai menyikapinya. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah, hanya milik Allah warisan langit dan di bumi. Artinya kita harus meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah, dan semua diwariskan untuk kita adalah milik Allah. Semuanya pun akan ditinggalkan oleh kita. Bentuk warisan, namanya warisan, semuanya hanyalah titipan dan sementara. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui kepada yang kita lakukan. Ayat ini menanamkan ketakwaan, rasa dipantau setiap gerakan dan amal perbuatan kita, sebab Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin saudara-saudari sekalian, jadi intinya dengan godaan duniawi akan menjerumuskan kepada laku dosa-dosa. Akibat kita banyak harta tidak zakat, punya harta tidak berinfak, punya harta tidak dipakai untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan. Apa resepnya agar kita tidak terlena oleh godaan duniawi? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak terlena oleh godaan dunia. Pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ulangi kembali, pertama kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan kehidupan akhirat Allah yang kekal. Ulangi kembali, pertama kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat yang kekal. Dalam kaitan ini Allah menerangkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan, kehidupan dunia adalah perhiasan, dan bermegah-megah antara kita. Wa takasurun fil amwal wal aulad, serta kita berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu harus kita sadari. Dan harus kita sadari oleh Allah dilanjutkan, kamatsali ghaisin ajabal kufar nabatuhu. Seperti hujan yang menyirami tanaman-tanaman para petani, akhirnya para petani itu menjadi ajib. Apa menjadi ajib? Menjadi kagum. Wah, tanaman saya itu bagus, pasti akan bagus buahnya. Menjadi ajib, menjadi ujub kepada para petani karena tanamannya bagus, karena disirami oleh air hujan. Kemudian summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarra, lalu terlihat menjadi kuning. Summa yakunu hutama, lalu hancur. Hati-hati bahwa kehidupan dunia, anak akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan, kebun yang disangka oleh kita akan abadi terus mengurus kebun, mengurus sawah, mengurus perusahaan, dekat dengan uang, semuanya akan hancur. Summa yakunu hutama, gimana nanti di akhirat? Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat itu terdapat 2, satu azabun syadid, yang kedua maghfiratun minallah wa ridwan. Azabun syadid, siksaan yang amat keras. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang lalai menjalankan tugas dari Allah
lupa terhadap akhirat, dia sibuk menguruskan harta dunia. Tetapi kita jangan kecil hati. Ada yang kedua, yaitu wa maghfiratu minallah wa ridwan, ada ampunan dan keridhaan Allah. Nah, di sini dibalik kita sibuk menguruskan dunia, harta untuk menafkahi keluarga, dan kita tidak lalai terhadap tugas dari Allah, maka ada maghfirah dan ridwannya Allah. Semoga kesibukan kita mencari duniawi, sibuk mengurus duniawi, turunnya maghfirah dari Allah, turunnya ridwan dari Allah. Dalam ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu kita semuanya. Ulangi kembali, ada beberapa poin yang penting dalam menyikapi supaya kita tidak terlena oleh godaan dunia. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ulangi kembali, yang kedua, supaya kita tidak terlena oleh godaan duniawi, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya kebun adalah amanah, kita mempunyai harta adalah amanah, kita mempunyai sawah adalah amanah, mempunyai perusahaan adalah amanah, mempunyai kendaraan adalah amanah, mempunyai keluarga adalah amanah, mempunyai anak adalah amanah, semuanya amanah. Kesadaran ini berdampak pada timbulnya sikap untuk selalu menjaga dan menunaikan hak-haknya dari apa yang kita miliki. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah amanah dari Allah, berarti apa sih tugas yang diberikan oleh kita? Kita mempunyai kebun, mempunyai sawah, ditanam padi. Apa tugas dari Allah? Oh, ini adalah zakat padi. Itu berapa? Tanya kepada para ulama, para kiai, pak ajengan, berapa sih zakatnya padi? Saya sudah panen nih. Nah, itu orang yang mempunyai perasaan, kesadaran dan menyadari bahwa apa yang dia miliki itu merupakan amanah dari Allah dan dia akan tinggalkan. Nah, itu yang kedua. Ulangi kembali, yang kedua, menyadari bahwa apapun yang kita miliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, sederhanalah dalam kehidupan. Kesederhanaan dalam berpakaian, kesederhanaan dalam gaya hidup. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk selalu dapat mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan. Kesederhanaan pun mengajari kita untuk tidak serakah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keuntungan dari hidup sederhana. Dalam sabdanya, barang siapa yang sederhana terhadap dunia, maka Allah mengajarkannya sesuatu yang tanpa belajar dan memberinya petunjuk tanpa hidayah secara langsung, dan telah menjadikannya melihat, dan Allah membukakannya daripadanya kebutaan. Hadis dari Abu Nuaim dari Sayyidina Ali. Kesimpulan daripada hadis ini adalah hal min ahadin yamshi 'alal ma'i illa talat qadama kadzalika sahibud dunya la yaslam minadh dhunub. Hadis ini jelaskan bahwa orang yang memiliki dunia yang diberikan Allah, harta dunia, tidak akan selamat dari dosa. Oleh sebab itu, kita jangan tergoda oleh duniawi, harta duniawi yang akan menjerumuskan kepada kehancuran dan dosa. Di antaranya satu apa resepnya yang tadi? Kesadaran. Sadar diri bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, akhirat yang akan kekal. Yang kedua, menyadari bahwa apapun harta yang kita miliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
yang ketiga sederhanalah dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.